Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami mau mulai belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Manifestasikan kuasa-Mu dalam ruangan ini. Urapi setiap orang dalam ruangan ini. Aku berdoa jamah setiap orang dalam ruangan ini. Biar kasih-Mu sendiri yang memeluk menjamah setiap orang dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yesus disanjung tinggi.
hati di tempat ini Tuhan. Kau lihat ada orang-orang yang haus dan lapar akan pribadi-Mu. Berikan roh hikmat wahyu mengalir di tengah-tengah kami, mengurapi, menjamah setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali Tuhan. Ini waktu-Mu, ini bagian-Mu, mengurapi kami dalam anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat, pengakuan. I just want to praise you. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Hari ini kita akan belajar firman. Kasih senyum dulu kanan kiri, bahwa Tuhan itu baik adanya. Amin. Hari ini judulnya itu powerful. Saya jarang ngomong tentang berkat. Hari ini kita ngomong berkat. Ternyata Tuhan mau kita diberkati. Katakan yes. Yes. Udah makan kan? Tuhan mau kita diberkati. Setiap dari anak-anaknya kita ini menjadi ahli waris kerajaan Allah. Katakan, saya ini ahli waris kerajaan Allah. Kitab Efesus katakan begini, semua harta di surga itu menjadi bagian milik kita. Kalau kita di dalam Kristus, kita berhak menerima berkat yang Tuhan janjikan lewat Abraham. Powerful loh itu loh. Makanya orang yang jalan sama Tuhan itu tidak mungkin kekurangan. Daud ngomong begini loh, dahulu aku udah muda, sekarang aku udah tua, mungkin seperti Oma tadi. Oma, saya mau daftar jadi cucunya ya, karena ini anak-anaknya banyak. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar itu minta roti. Tidak pernah. Anak cucunya orang yang hidup takut akan Tuhan, jalan sama Tuhan itu tidak mungkin tidak diberkati Tuhan. Kenapa kok orang nggak diberkati Tuhan? Karena malas, nggak mau bekerja. Meski belajar sama Besaliel dan Aholiab, ini orang yang dipakai Tuhan, punya keahlian, punya skill. Kalau orang Kristen itu malas, ya pasti nggak diberkati. Kalau orang Kristen mau kerja, saya ini hamba Tuhan yang kerja loh. Saya bukan orang yang malas-malas loh. Saya kerja. Kita bangun bisnis pernah bangkrut kok. Pernah bangkrut. Utangnya banyak waktu itu. Ngalami kondisi susah kok. Apa saya nyerah? Saya tidak nyerah kok. Saya jalan sama Tuhan kok. Saya layani Tuhan kok. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti digenapi. Yang jadi masalahnya kita harus ngikutin prinsip kerajaan Allah. Katakan prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah itu kita ikutin, kita jalani, kita pasti menerima berkat. Ya, agak sok ya dengerin khotbah saya ya. Ada beberapa orang yang sering dengerin khotbah saya. Nanti cari saja di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Peter Guntur. Di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 dan 7 itu prinsipnya kerajaan Allah itu seperti ini. Kita lakukan saja, pasti itu menjadi bagian kita. Bagian kita itu jalan sama Tuhan jadi orang Kristen, bukan jalan mau kita sendiri. Jadi orang Kristen itu ngikutin maunya Tuhan, bukan maunya sendiri. Ngikutin mapnya, tujuannya pasti nanti sampai. Apa mapnya? Firman Allah. Makanya perlu belajar firman, perlu dengerin firman, perlu dengerin khotbah, perlu dimuridkan, perlu datang tertanam di gereja, supaya dididik, dimuridkan, dimentorin, supaya perjalanan kita itu berhasil dan beruntung. Tuhan ngomong sama Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, maka perjalanan berhasil dan beruntung. Siapa yang ingin berhasil dan beruntung? Semua orang ingin berhasil dan beruntung kok. Bisnisnya beruntung, berhasil, anak-anaknya sukses, cucu mantunya sukses, semuanya ingin ngalami seperti itu kan? Pasti ingin ngalami seperti itu. Kitab Mazmur katakan, kalau engkau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam, maka kehidupanmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air kok, akan berbuah pada musimnya, dan tidak akan pernah layu daunnya. It's powerful. Bagian kita itu jalan sama Tuhan. Nah, untuk jalan sama Tuhan kita mesti berikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan dulu. Banyak orang
Tidak mau berikan hatinya sepenuhnya sama Tuhan. Saya sering ngomong gini, sepanjang 2022 khotbah saya isinya pikul salib sangkal diri mati daging. Kan gak enak gitu. Siapa bilang ikut Tuhan itu enak? Awalnya kan memang gak enak, tapi di tujuan akhirnya kita akan memerintah bersama Kristus. Katakan yes. Diberkati apa enggak nih? Batuk dulu. Ambil aqua masing-masing ya. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ini prinsip kerajaan Allah. Kita nabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati, ini ada beberapa bapaknya. Kalau kita mau diberkati, prinsipnya meski nabur. Belajar sama petani. Petani itu tahu persis kok. Kalau benihnya satu kuintal ya pasti nuainya berapa ton. Kalau benihnya berapa ton pasti nuainya berton-ton. Betul apa enggak? Yang jadi masalahnya, menabur itu adalah bagian kita. Sisanya Tuhan yang akan membuat pertumbuhan dalam kehidupan kita. Menabur itu tidak berbicara masalah uang saja loh. Nabur kalau Bapak Ibu ingin diberkati, ditabur benih yang baik. Apapun itu. Orang menabur angin akan menuai badai kok. Nabur benih jagung dia akan menuai jagung. Nabur benih durian dia akan menuai durian. Dalam hal apapun kita nabur apa perkataan kita. Dalam perkataan kita. Selama ini kita lebih banyak ngomong apa? Lebih banyak ngomong tentang janji Tuhan? Kita lebih banyak ngomong tentang apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Atau lebih banyak ngomongin perkataan orang lain? Ibu-ibu biasanya sering kali dengerin perkataan apa? Pernah nggak kepikiran perkataan orang lain? Sampai nggak bisa tidur? Kayaknya bertobat semua ya di sini ya. Siapa yang pernah kepikiran perkataan orang lain dan nggak bisa tidur? Pernah nggak? Terus udah tahu begitu kenapa dipikirin? Pinter apa enggak kira-kira? Sekarang meski belajar yang dipikirin adalah perkataan Tuhan. Karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang menggemakannya dia akan makan buahnya, kata kitab Amsal. Yang kita perlu renungkan adalah perkataan firman Tuhan. Orang mau ngomong apapun, I don't care. Yang penting hatiku jalan sama Tuhan kok. Pasti apa yang aku kerjakan pasti diberkatin Tuhan. Ngapain mikirin perkataan buruk orang lain? Hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang lain, tapi ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Tabur perkataan yang baik. Coba tabur senyum kanan kiri dulu. Yang manis, kira-kira nuai apa? Lu simple loh. Kalau mau diberkati kan nabur toh. Nabur senyum tuai. Ngomong yang baik tuai. Ini loh main loh, sikapnya baik tadi dikatakan. Akhirnya apa? Bisa menempatkan diri, akhirnya orang sayang. Tapi kalau kita ini ketus, pernah tahu ketemu orang yang ketus itu? Diajak ngomong apapun, enggak. Terus negatif, jelek terus. Saya itu lagi belajar NPD itu, Narcissistic Personal Disorder ya. Karena saya sering hampir tiap hari ngonselingin orang yang kelakuannya aneh-aneh. Ini kenapa ya orang kayak begini? Jadi kita mesti belajar terus menabur benih yang baik. Dalam hal apapun juga loh. Gue pengen menabur masa depanmu penuh pengharapan dan kesehatan, gue mesti tabur kehidupan yang sehat juga. Tadi saya udah kesaksikan. Bulan Agustus saya ngalami penyumbatan di kepala saya nggak bisa jalan 11 hari. Karena banyak pelayanan dan lain sebagainya. Kita pelayanan di Surabaya, terus tiba-tiba bangun tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Pola makan saya sembarangan. Lihat di foto kan, montok kan, gemoy kan. Gemoy ke fotonya. Itu 90 kilo, sekarang saya beratnya 75 kilo. Saya rubah pola makan saya, rubah pola hidup saya. Saya mau belajar tabur kehidupan yang baik. Makan saya akan tuai umur yang panjang. Saya ngomong sama istri saya begini, Hani, kalau panggil suamimu yang mesra ya. Siapa yang panggil suaminya yang mesra? Jangan panggil kok, ci, nggak bisa kayak begitu ya. Dipanggil yang mesra. Katakan, saya mulai hari ini mau ngomong yang baik, ngomong yang mesra. Punya suami semua nggak di sini? Ngomong yang baik. Saya bilang, Hani, saya bilang komitmen sisa umur saya mau pakai untuk nyenengin Tuhan. Kita berdua mau nyenengin Tuhan, nggak ada yang lain. Kita mau pakai hari-hari kita untuk nyenengin Tuhan. Kita mau dedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Kita juga mau tabur hidup yang umurnya panjang dan diberkat. Kita mau umur 100 tahun ya. Nanti umur 95 tahun kita main ke pantai kejar-kejaran ya. Kita mau umur kayak Oma. Umur saya separuhnya umurnya Oma. Umur saya itu baru 46 tahun. Udah ada sakit penyakit dan lain sebagainya, kan saya belum berubah. Saya ingin tabur sesuatu yang baik ke depannya. Kalau engkau ingin diberkati hidupmu,
engkau harus nabur sesuatu yang baik dalam hidupmu. Kalau kamu ingin menabur yang berkat yang gede, kamu juga harus menabur benih yang besar loh. Ini dalam banyak hal loh. Dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Saya pernah ngomong seperti ini, dengerin baik-baik ini. Hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Katakan yes. Yes. Mulai hari ini kamu ingin menuai sesuatu yang baik di masa yang depan, tabur sesuatu yang baik. Yes. Ikut sama Tuhan itu awalnya tidak enak. Selalu ada pergumulan. Selama kita masih suka makan babi hong, bakmi, dan apalagi makanan favoritnya ibu-ibu di sini, sushi mungkin. Selama engkau pakai tubuh daging ini, engkau selalu akan mengalami namanya pergumulan. Selalu ada perjuangan. Dan kita harus belajar mematikan keinginan dan hawa nafsu kita, ego kita, harga diri kita harus belajar ditaklukkan di hadapan Kristus. Supaya apa? Hidupmu tuh ketika diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Ingat, dari semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban lo di hadapan Tuhan. Ingat tentang perumpamaan uang mina itu atau talenta itu. Dengerin khotbah saya cari di YouTube, judulnya dipercayakan 80 miliar. Satu talenta itu kalau dirupiahkan sekarang itu nilainya 85 miliar sampai 90 miliar dengan US dollar sekarang 15.500 kurang lebih. Bayangin, setiap orang dikasih jatah yang gede loh di hadapan Tuhan. Semuanya punya skill dan keahlian yang berbeda-beda. Bagian kita ketika kita ingin diberkati adalah kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Seperti ketika ada orang yang dipercayakan 5 talenta dikembangkan, atau 5 uang mina dikembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4, tapi yang 1 nggak dikembangkan jadi apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dibuang ke tempat ratap dan kertak gigi. Apapun yang Tuhan percayakan sama ibu-ibu, suatu hari Tuhan akan minta balik lo pertanggungjawaban. Even semua kata-kata yang keluar dari lidah kita, di kitab Matius dijelaskan kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah pengusaha. Kita harusnya jadi bendahara yang bisa mengelola harta Tuhan dengan baik. Harusnya apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini harusnya kita kembangkan secara powerful dan dahsyat. Sebab dari sanalah datangnya berkat itu, pengalian. Seperti Bezaliel dan Aholiab. Pernah dengar ini kata ini, Bezaliel dan Aholiab? Nggak pernah dengar ya? Cari di Google ya, cari di Alkitab. Ini adalah seorang di zamannya Musa, dia punya keahlian, Bezaliel dan Aholiab. Karena punya keahlian ini, dia kembangkan keahliannya, dipakai untuk membangun perkakas bait Allah. Dari sana dia dapat berkat. Ini kan semuanya kan rata-rata pengusaha. Kan semua skill masing-masing. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana deal bisnis dengan orang, bagaimana ngatur keuangan dan lain sebagainya kan. Kalau kita kembangkan ke sana, lama-lama Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Karena prinsip kerajaan Allah setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Itu prinsipnya dulu diikutin. Jalan, pasti berkat itu akan datang kepada kita. Yang kita kejarkan sumber berkatnya. Tapi banyak orang hanya ngejar berkatnya. Berapa banyak orang hanya datang ke gereja, datang ke Tuhan, berdoa hanya sekedar pingin tangannya Tuhan. Kita ngejar berkatnya, Tuhan pasti berkatnya loh. Tapi kita ngejar pribadi Tuhan, kita akan dapat semuanya. Katakan yes. Yes. Harusnya yang kita kejar itu pribadi Tuhan. Kalau kita kejar pribadi Tuhan kan tidak mungkin kita mau hidup sembarangan dan sembrono. Alkitab katakan kita harus dedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan kok. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan kok. Tubuh kita yang di dalam kita, sampai pikiran kita, sampai ide dan gagasan kita, sampai semuanya yang di dalam kita ini kita harus dedikasikan untuk Tuhan kok. Makanya perlu beres dulu kan untuk datang sama Tuhan. Nggak mungkin datang dengan Tuhan dalam kondisi sakit hati dan kepahitan. Kayaknya nggak ada ini orang sakit hati dan kepahitan di tempat ini. Ada yang pernah simpan dendam sakit hati sama orang, kesel, bencek no, itu bahasa orang Surabaya itu, bencek no. Nggak ada kan? Udah dididik dengan baik sama ibu gembala, pasti ini ibu-ibunya luar biasa. Dengerin baik, ketika dipulihkan, kita percaya Yesus, Tuhan mau beresin yang di dalam kita seluruhnya. Ketika kita dibereskan, kita dipulihkan, tidak hanya berhenti sampai sana loh. Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih lagi, jadi berkat. Bagaimana kita bisa jadi berkat kalau kita hidupnya bawa belur? Bagaimana kita bisa memberi orang lain makan, kita sendiri kekurangan? Saya tidak akan bisa beri sama orang yang saya nggak punya.
Do you mudeng or not? Mudeng apa enggak? Bapak Ibu juga nggak akan bisa beri sama siapapun juga apapun yang Bapak Ibu nggak punya. Harus punya dulu. Untuk dipakai untuk jadi berkat, Bapak Ibu juga harus punya berkat dulu baru bisa memberi. Untuk saya sampaikan firman, saya belajar firman bertahun-tahun. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 97, tidak ada yang kenal saya. Orang kenal saya tahun 2021, berapa lama itu? Diremuin, belajar firman terus, pelayanan, 1 orang, 2 orang sampai hari ini. Hampir tiap hari khotbah, bisa sehari 2 kali. Karena anugerah. Ini dengerin IG saya beberapa kemarin. Saya ini bukan siapa-siapa kok. Ibu kemarin tanya, saya ini orang biasa, saya nggak punya gelar, nggak punya jabatan apa-apa. Saya hanya punya Tuhan yang luar biasa. Saya kasih tahu ya, saya ini wong deso. Saya ini dari Malang. Dari Malang, tinggal di bawah kaki Gunung Kawi. Istri saya itu kalau ajak mudik itu gak kerasan karena kampung. Dia kan orang Jakarta, biasa tinggal di kota. Gak kerasan dia. Selalu, ayo cepet-cepetlah baliklah. Kalau gak kita ke kotanya, ke Malang ya. Saya anaknya orang yang sederhana. Saya anaknya orang sangat sederhana. Dan orang tua saya itu pedagang palawija, penjual pisang. Kan gak ada modal untuk menyombongkan diri kan. Kalau sampai hari ini dipercayakan Tuhan untuk ngajar banyak orang, dan orang dengerin khotbah saya, apa yang saya sampaikan itu bukan karena saya loh, karena Tuhan. Kenapa yang di dalam ini udah diubah? Yang di dalam itu udah pulih dulu. Ketika kita di dalam ini pulih, di dalam ini diubah Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kan ada harus yang kita lakukan dahulu di hadapan Tuhan. Belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging. Katakan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Hidupmu pasti akan dibawa ke level jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, ketika Tuhan percayakan uang atau apapun juga, itu Tuhan tuh punya maksud dan tujuan, bukannya sekedar iseng loh. Ketika Tuhan percayakan apapun dalam kehidupan kita tuh, Tuhan punya maksud dan tujuan. Bapak Ibu, lihat tanganmu masing-masing. Lihat tangannya. Ini kan ada namanya sidik jari kan? Betul apa enggak? Ini sidik jari kita ini ada yang nyamain enggak? Jadi orang yang pernah meninggal, orang yang hidup hari ini, ada orang yang akan datang, enggak ada yang sama kan? Artinya kita ini handmade kan? Ini ibu-ibu yang cantik-cantik ini kan tahu kan kalau jam tangan handmade, tas handmade, limited edition, itu berapa harganya? Mahal sekali kan? Betul apa enggak? Nah, kita diciptakan handmade. Kira-kira Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidupmu enggak? Apa yang sekedar dandan ke salon, kelihatan cantik di depan suami? Tidak berhenti sampai situ. Engkau jadi berkat bagi orang lain. Dimulainya dari dalam ini. Ngomong berkat itu bukan berkat materi. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, materi namanya uang, emas dan lain sebagainya, itu berkat paling receh di hadapan Tuhan. Ini kan semuanya pakai emas kan? Ada yang pakai berlian kan? Betul nggak ini? Tahu nggak? Di surga lantainya apa? Emas murni, diinjek-injek. Lah kita pakai di sini, pakai sini, terus jalannya beginilah ya. Wah, apa? Kamu jalan sama Tuhan, berkat akan ngikutin kamu kok. Pasti ngikutin kok. Karena Tuhan hobinya Tuhan kita adalah memberkati. Katakan yes. Hobinya Tuhan yang saya sembah dan hobinya Tuhan yang Bapak Ibu sembah adalah memberkati dan mempromosi. Jadi bagian kita itu ngikutin ritme dan caranya. Ketika kita berjalan seritme dengan caranya, hidupmu punya tujuan, maksud yang ilahi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Setiap hari ngelihat kesaksian. Nah, saya hampir tiap hari itu ngonselingin orang. Saya tiap hari. Dan saya melihat banyak orang diubahkan. Saya bilang sama istri saya, kita dulu tambah umur ya, saya bilang. Ya, kemarin kita ngobrol ya, waktu pulang pelayanan ya, pulang pelayanan dari Cinere. Hidup kita mau habiskan setiap hari itu jadi berkat. Dan kita melihat banyak orang diubahkan. Padahal kan anaknya wong desa ya. Ibu-ibu ini kan orang kota yang keren-keren semua. Pendidikannya tinggi nih semua. Bayangin, kalau kita kembangkan apa yang Tuhan percayakan, engkau jalan sama Tuhan, kira-kira Tuhan bawa ke level yang berbeda nggak setiap hari?
Perjalanan kekristenan kita itu harusnya berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Menurut kitab Korintus, kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Engkau tidak cukup hanya datang minggu ke gereja. Suatu hari engkau akan ngajak orang-orang di sekitarmu, teman arisanmu yang gak kenal Tuhan, yang masih hidupnya ngawur, ngelihat kelakuan, sikap, dan tindakanmu, mereka yang diberkati dan diubahkan Tuhan. Tuhan mau kita dipakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Karena kita diciptakan limited edition, kita diciptakan spesial, dan tidak pernah ada yang menyamain kita. Artinya Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan, bukannya sekedar hidup. Kalau sekedar hidup, apa bedanya dengan orang dunia yang tak kenal Tuhan? Kita diciptakan menjadi orang yang diurapin Tuhan, punya karakter kerajaan Allah, dan hidupmu akan diubahkan. Tambah hari tambah jadi berkat. Ketika engkau jalan sama Tuhan, berkat akan mengikuti. Sekalipun kadang dibawa ke lembah kekelaman kan, tongkat dan gada Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menuntun kita, dan ujungnya Tuhan akan memberikan hidangan di hadapan para lawan kita kan. Udah jalan sama Tuhan, nggak perlu khawatir, nggak perlu stres masalah duit. Saya ini kita nggak pernah khawatir dengan uang ya. Kadang perempuan kalau nggak pegang duit pusing juga kayak kan. Ya siapa yang nggak pegang? Tapi kelihatannya mukanya pegang duit ini rata-rata di atas 10 M semua ini minimal. Tapi kalau ada orang biasa, orang nggak pegang duit, biasa pegang duit terus nggak pegang duit kan pusing kan. Kebanyakan nggak begitu. Tapi kita ini punya Tuhan. Apapun yang kita kerjakan selama kita berjalan bersama Tuhan, hidupmu itu dijamin Tuhan. Amin. Nggak perlu khawatir. Bagianmu nempel sama Tuhan. Tujuannya hidupmu dipakai menjadi berkat. Camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Dari semua berkat yang Tuhan percayakan sama kita itu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Pasti ada prinsip, namanya prinsip benih pelipat gandaan. Coba perhatikan di ayat yang ke-10-nya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhan selalu berikan benih pada kita. Dan roti, ada bagian yang untuk kita makan, ada benih yang harus kita tabur, dan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi dari setiap berkat, kalau pingin dilipat gandakan, ini para pengusaha tahu kok ini. Kalau engkau berlipat ganda, hasil keuntungannya kan harus disimpan, dilipat gandakan lagi kan. Bagaimana kalau untungnya semiliar terus dibelanjain tas semuanya? Ya tekor lama-lama. Kita kan harus pakai hikmat pengertian kan, yang datangnya daripada Tuhan. Kita harus belajar mengelola. Katakan, saya ini pengelola. Miliknya Tuhan. Kita ini bukan pemilik loh. Kita ini pengelola. Kalau hidup Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, kau harus belajar jadi pengelola yang baik. Pengelola itu ngikutin yang punya modal. Amin. Kalau pemilik ya terserah mau pakai. Kita ini miliknya Tuhan kan. Harta semua yang dipercayakan sama kita kan, pemiliknya adalah Tuhan. Kita ini yang ngelola dengan baik. Semakin kita bisa dipercaya ngelola dengan baik, Tuhan akan bawa kita ke dalam pelipat gandaan. Amin. Terus lihat baik-baik ya. Ia menyediakan benih bagi penabur. Ada bagian yang harus kita tabur dalam kehidupan kita. Makanya jadi orang Kristen jangan pelit. Ini ibu-ibu ini suka belanja nggak? Mbaknya yang suka belanja ke pasar ya? Apa nggak pernah belanja nih? GoFood terus? Loh, ini dengerin baik-baik ya. Kalau belanja ke pasar sama mbok-mbok di pasar jangan ditawar. Kok kenapa mukanya bermuram durja begini? Sama tukang buah ditawar, dia kan untungnya nggak seberapa. Lalu kita belanja di mana? Rens Market. Apa lagi itu? Belanja food hall dan lain-lain kan pernah nawar nggak? Lu sama mbok-mbok lu kamu tawar, lu tega banget ya. Sekarang belajar berkatin. Saya itu pernah tak kasih kesaksian nih, istri saya. Itu ada orang yang tanyain. Pernah dia belanja buah gitu. Biasa kan ibu-ibu kan suka nawar. Kalau nggak nawar rasanya kayak nggak ke surga gitu ya kan. Pernah kan ngalami kayak begini. Ini kok kayaknya murah hati semua ya. Terus nawar gitu. Saya bilang, Mas, nggak usah dengerin istri saya yang bayar. Jangan ditawar, udah berapa Mas bayar? Saya bilangin bayar. Kita belajar jadi berkat kok. Jangan kikir meludit gitu loh. Belajar jadi berkat bagi banyak orang. Kadang kan ada yang perhitungan ya. Saya itu pernah jualan daging waktu itu.
Kita pernah jadi supplier daging, ikan. Ada orang yang cukup diberkati menurut kita, pelayanan di gereja lagi. Tapi meleki, tahu meleki kan? Itu kikir yang paling kikir kuadrat itu loh. Ditawar, dagingnya berapa? Boleh nggak ini Pak? Terus dia mau nyumbang apa waktu itu ya? Nyumbang gula untuk apa? Gula itu cari gula yang murah, beliin gula aku lah. Oh beda 500 ditawar, saya bilang. Mobil ada keren-keren, rumahnya bagus, tapi kok meleki kayak begini ya? Kita ini kalau diberkati tujuannya untuk jadi berkat buat orang loh. Kalau ada mbok-mbok belanja, jangan ditawar, kangkung berapa? Kangkung 5.000, kamu tawar 2.000, itu akan punya anak. Mau nyekolahin anak, buah. Mereka ambil untung paling juga 5.000. Udah belajarlah, belajar jadi berkat. Belajar jadi berkat, katakan saya mau belajar. Menabur dan jadi berkat. Dengerin baik-baik ibu-ibu ya. Orang kikir itu tidak masuk kerajaan Allah. Tanya Bu Gembala, ini ada ayatnya. Bapak Ibu kikir ini, mau nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan apa-apa dihitungin dengan duit itu loh. Belajar, jadi orang yang murah hati kok. Saya komitmen dengan istri saya. Dari penghasilan saya, waktu itu separuh kita bagi untuk bagi berkat buat orang. Sampai hari ini kita bagi buat orang. Dan saya tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang selalu memberkati. Makanya ojo hitung-hitungan. Belajar jadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang suka makan di traktir? Kita malu ya kalau di traktir ya. Terus kita ini anak kerajaan, katakan saya punya mental. Saya punya mental. Anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan. Anak kerajaan itu kan biasa memberi ya. Tapi kalau ulang tahun ini kayaknya nggak ada di sini nih. Di negara Konoha banyak. Biasanya kayak muntah di traktir gratis kan malu ya kita ya kan. Sekarang kita mau belajar jadi berkat kok. Tuhan tidak akan pernah, apalagi kalau kita memberkati orang-orang susah, Tuhan itu selalu punya hal untuk melipat gandakannya. Bagian kita untuk jadi berkat kok. Dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan, Tuhan punya maksud dan tujuan dari kehidupan kita. Kalau kau ingin dipercayakan uang, kamu tabur uang. Kamu tabur baju, kamu tuai baju. Saya pernah saksikan ini. Saya dulu kan belum ada digital di tahun 2000 awal-awal itu. Saya meski beli buku James Strong Konkordansi. Itu ada bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan lain sebagainya. Itu untuk kelas-kelas pendeta lah. Bukunya tebel. Dan saya meski beli, itu ternyata di toko buku Indonesia itu tidak ada. Saya meski beli impor. Harganya waktu itu mahal, 5 jutaan lebih. Dulu saya setiap mau khotbah begini, saya sering beliin buku tak bagi-bagi. Saya tabur. Dan suatu hari teman saya, itu pendeta saya itu dibilang, saya dapat buku kiriman dari Amerika dari Kenneth Hagin Ministry. Ada 5 buku, salah satunya tak bagi ke bapak waktu saya sibuk pelayanan. Terus setelah pulang saya lihat di meja, ternyata ada buku James Strong Konkordansi. Luar biasa ya. Kamu tabur senyum, tuai senyum. Kamu tabur duit, kamu akan tuai duit. Kamu tabur baju, kamu akan tuai baju. Apa yang kamu tabur suatu hari akan balik kepada kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan suatu hari, itu akan balik kepada kita. Karena itu adalah benih. Katakan benih. Benih itu kita akan tuai sendiri. Apapun itu. Ini gak hanya sekedar ngomong duit, ngomong sikap, tindakan, dan kelakuan. Perhatikan di Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, ini sudah berapa jam nih? Selama bumi masih ada, ibu yang di belakang kasih warning ke saya ya bu. Ibu kasih saya nanti kalau udah selesai ya. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti. Karena saya biasanya khotbahnya itu sejam lebih. Ini kan ibu-ibu kan udah lapar kelihatan mukanya. Masih mau dengar firman? Katakan, saya pengen dengar firman. Saya pengen dengar firman. Firmannya bagus. Firmannya bagus. Oh, terima kasih ya. Di Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Ini pasti masih akan terjadi hukum tabur dan tuai itu dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kalau di tahun-tahun yang akan datang, kita akan menuai hal yang baik. Mulai hari ini tabur yang baik. Engkau akan menuai kelimpahan, anugerah, kasih setia, dan berkat itu pasti melimpahi hidupmu. Dan setiap orang kan ingin diberkati Tuhan kan. Tapi nggak tahu prinsipnya bahwa setiap orang kalau ingin diberkati harus belajar nabur dulu. Prinsip kerajaan Allah. Amin.
Lakukan bagianmu, sisanya Tuhan yang akan membuat pelipat gandaan. Karena hobinya Tuhan bukannya sekedar memberkati yang kelas kecil-kecil, hobinya Tuhan melipat gandakan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Tiba-tiba suatu hari ibu ini ketemu teman-temannya yang belum kenal Tuhan. Nanti suatu hari ibu-ibu ini akan dikirim orang-orang yang stres-stres tuh. Teman-temannya yang nggak stres banget lah, maksudnya punya masalah itu loh. Masalah stres begini-begini ya enggak. Nanti ketemu temennya yang punya masalah, ketemu temennya yang lagi problem keluarganya, duduk bareng diajak ngopi di Starbucks atau di mana, diajak ngobrol ceritain Tuhan. Karena apa? Hidupmu Tuhan mau pakai jadi berkat bagi banyak orang. Tidak mungkin Tuhan sampai hari ini hanya sekedar buat bapak ibu ini hanya duduk di gereja. Memang harus duduk di gereja dengar pengajaran, tapi Tuhan mau bawa ke dalam level yang berbeda lagi. Tuhan mau tempatkan kita di dalam posisi yang Tuhan mau kita berada. Kalau kita jalan sama Dia. Kalau kita jalan mau kita sendiri, ya kita masuk ke level kita sendiri. Do you mudeng or not? Diberkati apa enggak nih? Halo? Kita jalan setiap hari bersama Tuhan, berjalan dalam kebenaran, ngikutin apa yang Tuhan mau sekalipun itu tidak enak. Tapi di ujungnya kita akan mencapai level di mana Tuhan mau kita berada. Di level di mana Tuhan mau berada itu, hidupmu itu dipulihkan, tidak hanya berhenti dipulihkan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan karaktermu harus diubahkan di dalam Tuhan. Karena ikut Tuhan itu bukannya sekedar fisiknya yang ikut, seluruh hidup kita, pikiran, kemauan, kehendak, semuanya harus takluk dan tunduk pada Kristus. Hidupku bukan aku lagi ketika aku menjadi miliknya Kristus, tapi hidupku adalah miliknya Kristus. Tahu gak kenapa Tuhan mau bertahta sepenuhnya di dalam diri kita? Tuhan kan mau bertahta di dalam diri kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan di dalam hatimu ada Yesus? Ketika kau izinkan belajar memberi hatimu di hadapan Tuhan, ku berbahagia yakin teguh. Ketika beri hatimu di hadapan Tuhan sepenuhnya, kau belajar mematikan keinginan dagingmu dan kehendakmu sendiri, dan kamu jalan sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan akan bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Kenapa kok Tuhan mau bertata sepenuhnya dalam diri kita? Karena kalau Tuhan bertahta, Dia ngontrol hidup kita. Tuhan akan bawa kehidupan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Tapi coba sekarang kita akan lihat di seluruh kehidupan kita sepanjang hidup kita, kita kan pernah ngalami trouble kan, ngalami kegagalan, babak belur, bingung, kacau, stres dan khawatir. Kita pernah ngalami semua itu kan. Coba selidiki penyebabnya apa. Karena kita jalan mau kita sendiri, bukan jalan maunya Tuhan. Memang jalan ikut Tuhan itu perjalanannya tidak gampang, tidak enak, tapi harus tetap mengucap syukur. Karena tujuannya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Makanya sepanjang jalan hidup kita ini, selama kita pakai tubuh daging, kita akan mengalami namanya pergumulan. Ngalami pergumulan itu pasti ada, persoalan itu pasti ada. Tapi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Tuhan pasti akan bawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Setan bisa rancangan kejahatan, orang lain bisa rancangan kejahatan. Selama kau jalan sama Tuhan, kau izinkan Tuhan memerintah dalam hidupmu, Tuhan akan bawa ke dalam level kehidupan yang berkemenangan setiap hari. Amin. Jalan aja sama Tuhan. Ketika Tuhan berikan, kita memberikan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan, Dia memerintah, Dia berkuasa. Kita sendiri bukan apa-apa. Dia yang semakin besar dan aku semakin kecil. Artinya apa? Tuhan yang memerintah hidupmu, memerintah pikiranmu, memerintah mulutmu, memerintah tindakanmu. Kira-kira kamu tambah hari tambah apa yang terjadi? Powerful nggak setiap hari? Ada masalah, santai aja. Ini ngadepin tantangan gede, nggak usah pusing, enjoy saja. Tetap nyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh
senyum. Selamanya aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Dengerin baik-baik. Siapa yang merasa sudah jalan sama Tuhan, sudah puasa, sudah doa, ternyata masih tetap mengalami pencobaan, mengalami tekanan. Ada yang pernah mengalami kayak begini? Karena selama pakai tubuh daging ini ada selalu yang berjuang melawan di dalam kita. Seperti kita Roma, pingin ikut Tuhan, ternyata enggak. Pingin ngampunin, ngeliat orangnya, malas. Pingin puasa, kok luapernya kayak nggak makan sebulan ya. Pernah ngalami kayak begitu? Pingin baca Alkitab, mantap. Pernah kan? Nah, Selama kita tinggal di bumi ini ada selalu yang berjuang untuk ngelawan, untuk kita takut sama Tuhan. Engkau akan mengalami tekanan. Bukan berarti kalau engkau jalan sama Tuhan di perjalanan mulus kok. Tidak akan mulus. Perhatikan, semua tokoh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, perjalanannya hidup mereka luar biasa kan. Dipakai Tuhan. Sampai kita hafal kisah mereka, Abraham, Musa, Yusuf, Daud, Rasul Paulus. Orang-orang hebat kan ini. Apakah mulus perjalanan kehidupan? Sama dengan hidupmu, perjalananmu gak akan mulus. Kalau Bapak Ibu diberkati, dikasih uang jajan lebih sama suamimu, gampang kan? Haleluya, senyum, puji Tuhan. Benar gak? Loh kok gak mau senyum semua ya ini ya? Seneng kan? Tapi bagaimana kalau engkau difitnah orang, dicaci maki orang, masih tetap bisa? Enggak? Atau gimana? Perjalananmu bersama Tuhan itu enggak akan mulus loh. Perjalanan orang Kristen yang baik-baik saja itu perlu dipertanyakan. Karena setelah kita memilih jalan sama Tuhan, setan gak akan terima. Dia akan curi, dia akan bunuh, dia akan binasakan. Dia akan selalu goda kita, dia akan selalu seret kita jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, kita pasti akan mengalami kemenangan. Nggak kuat Pak, teriak Pak. Saya tuh ngonselingin ibu-ibu, Pak, suami saya Pak, ngapain? Saya udah nikah 30 tahun Pak, nggak mampu Pak, jalan sama Tuhan. Bapak ngomong enak, saya udah pernah ngalami kok, saya bilang. Pak, pagi-pagi baru bangun tidur udah ditelepon, Pak, ini saya ditagih bang, mobil mau ditarik leasing. Saya ketawa ngakak, hahaha. Loh Bapak kok ketawa? Ngetawain saya? Enggak, aku pernah di posisimu. Waktu kita bangkrut ya, waktu kita lagi ngalami kesusahan, diteleponin bank, orang bank kan nggak mau tahu kan. Bank itu manis kalau kita punya duit. Kalau kamu utang telat. Makanya harus belajar mengendalikan diri, ngatur keuangan dengan baik. Saya ketawa aja bilang, jalan sama Tuhan. Saya ditolong Tuhan, saya ngalami breakthrough terobosan, dan ternyata Tuhan buat mujizat. Dalam kondisi kita diberkati, godaan yang paling utama adalah kita tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, mengelola dengan baik. Padahal semuanya itu suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Kalau mau diberkati untuk mengucap syukur kan gampang. Bagaimana kalau dalam kondisi babak belur? Lagi kondisi kesel sama orang tuh bisa ketemu orangnya, haleluya, Ci, tace, puji Tuhan, maju terus ya Ci. Atau, udah dia, males dah. Coba gimana reaksimu? Orang mengucap syukur itu kalau udah diberkati gampang loh. Tapi kalau kamu jengkel, siapa yang pernah jengkel sama orang, sama jengkel sama suaminya, pernah ribut sama suami kan? Kayaknya nggak pernah ada ya ini. Kayaknya bahagia semua ini. Hah? Pernah kesel? Ada yang pernah kesel sama suami nggak? Terus ketika kesel bisa berdoa, nyembah Tuhan, berdoa. Haleluya. Tuhan terima kasih, Engkau baik, punya suami yang luar biasa Tuhan. Atau siapa pernah ngalami kayak gitu? Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri dengan baik, kondisi apapun di luar hidupmu tidak akan bisa mempengaruhi hidupmu. Ngerti nggak? Orang Kristen yang kenal Tuhan, yang tahu bagaimana harus bertindak, bagaimana harus bersikap, bagaimana dia dewasa di dalam Tuhan, kondisi di luar hidup kita tidak akan pernah mempengaruhi kita. Amin. Ini bahasanya agak dalam nih. Ngerti nggak ini? Jadi
Kalau kita ini kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan, mau orang ngomong jelek, mau suamimu ngomel-ngomel, mau sopirmu nyebelin, mau mbaknya, kerja nggak bener, apalagi karyawan, tukang ngentit, apa tuh ngentit tuh, ngutel dan lain sebagainya lah. Kayak ada yang pernah punya karyawan yang nyebelin kan, pernah kan? Kamu nggak akan terpengaruh, kamu enjoy aja. Tetap bisa mengendalikan diri, apalagi nih Bu Gembala nih, kalau ngurusin jemaat-jemaat yang agak double kan agak kesel ya kadang ya, kesel. Ya tapi ya ditaruh hati aja. Ya karena kita juga sering ngurusin orang, ya kan? Enjoy aja. Bawa doa aja. Jangan pernah terpengaruh dengan apapun yang di luaran sana. Jalan sama Tuhan kok. Katakan, saya hari ini orang yang spesial, yang diberkati, yang diurapi, dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan gak mau nawar-nawar lagi sekarang sama mbok-mbok ya. Jadi berkat buat mereka. Jalan sama Tuhan. Tuhan mau bawa kita ke dalam level kehidupan yang berbeda. Tuhan mau bawa kita ke dalam kehidupan yang berapa menit lagi? Jam berapa di sekarang? Udah hampir selesai. Ya udah lapar ya mukanya ya kelihatannya. Ini saya sebentar lagi selesai, bilang jangan dong gitu. Sebentar lagi saya selesai nih. Jangan dong. Saya ingin dengar firman. Terima kasih ya. Terima kasih. Perjalanan kehidupan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Amin. Tiap hari Tuhan akan bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda setiap hari. Kehidupan kekristenan itu naik. Orang dunia bilang hidup seperti roda. Katanya ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi kata Tuhan, engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Kenapa kok kamu bisa turun? Karena nggak bisa ngelola dengan baik. Padahal perjalanan kita akan naik terus. Semakin kita dibawa naik ke level tertentu, naik level lagi, kita akan hadapi tantangan yang lebih gede lagi. Kita juga akan menghadapi level godaan juga lebih gede lagi. Kita akan juga menghadapi setan yang lebih gede lagi. Tergantung bagaimana kita bisa mengendalikan diri, bagaimana kita bisa menempatkan hati kita sama Tuhan. Makanya penting nih dibangun keintimanmu dengan Tuhan. Inti dari semua khotbah saya itu ada 1500 cari di YouTube. Inti dari semua khotbah saya adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kamu akan ngerti semakin jalannya setiap hari. Dituntun step by step. Ibu-ibu bayangin ya, perjalananmu dituntun step by step. Hari ini berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kesucian. Hari ini berjalan diberkati, besok semakin diberkati. Hari ini pikirannya kudus suci, semakin kudus suci. Hari ini berjalan dalam keintiman dengan Tuhan. Biasanya doa hanya sekedar nangis, teriak-teriak, minta tolong, minta breakthrough, minta terobosan, minta diberkati, minta ganti mobil baru. Alah, pokoknya itu toh. Sekarang berjalannya, Tuhan, aku pengen kenal Engkau. Aku pengen kenal hatimu. Aku pengen bergaul dengan Engkau. Aku pengen mengalami kehidupan bersamamu. Aku pengen ngerti apa sih sebenarnya Engkau ciptakan aku sampai hari ini. Maumu apa, tujuanmu apa, supaya aku nih hidup menjadi dampak bagi banyak orang. Kira-kira kehidupanmu bermakna apa enggak? Kira-kira hidupmu besengut, tahu nggak besengut? Besengut itu bahasa Jerman ya. Mecucu, tahu mecucu? Ibu-ibu kalau bangun pagi mecucu, terus suamimu bahagia apa enggak? Hah? Ini sakit gigi atau apa ini? Tapi kalau bangunmu pagi-pagi senyum, hai darling, sayang, cinta, negeri madu, rayon Pulau Kelapaku, sayang, enjoy enggak? Loh, kita ini harusnya jalan setiap hari bersama Tuhan, kan enjoy kan? Makanya ngomong, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Pakai notaris tanda tangan, ahli warisnya. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
kita menjadi miliknya Kristus, kita menjadi ahli warisnya. Oma kan udah bikin ahli waris ya untuk anak-anaknya ya. Kira-kira kalau ahli waris dapat apa? Harta. Pasti dapat toh. Kita ini ahli warisnya. Kira-kira kita terima apa? Berkat apa enggak? Jadi hidupmu masih mau nyantai-nyantai atau tetap mau jalan sama Tuhan? Hidupmu akan dipakai jadi berkat bagi banyak orang. Makanya saya bilang nanti, ini oma-oma ini, ibu-ibu ini, nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang lagi babak belur hidupnya, keluarganya babak belur. Ajak ngomong, mereka akan diubahkan Tuhan melalui hidupmu. Amin. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan padamu hari ini. Tuhan akan bawa kamu ke dalam level kehidupan yang berbeda. Bukan jadi orang Kristen biasa. Apa saja yang kamu katakan sekarang mulai dihitung. Yang dikatakan, yang diperbuat, yang dilakukan. Tabur benih ilahi. Engkau akan menuai sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Amin. Bangkit berdiri. Saya mau berdoa. Diberkati apa enggak? Katakan terima kasih. Ini ada orang-orang diberkati Tuhan di tempat. Tutup matamu. Di hadiratmu. Di hadiratmu aku buat. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu. Di hadiratmu aku buat. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, di hadapan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia. Berdoa Tuhan, setiap orang dalam ruangan ini bahwa dalam kehidupan mengerti kedalaman hatimu, masuk dalam dimensi kedalaman hatimu Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah dalam nama, Tuhan jamah dalam nama, Tuhan jamah dalam nama,
bahwa mereka mengerti kehendak-Mu sepenuhnya dalam nama Yesus Kristus. Sekarang lihat saya sebentar. Saya mau, ini ada 3 menit lah. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ketika masa kekeringan terjadi di Israel, setelah Elia bikin KKR besar-besaran dengan Nabi Baal, pernah dengar ceritanya ini? Dan di ayat yang ke-27-nya ngomong begini, ayat 37-nya, 1 Raja 18 ayat 37-nya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, semua bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali, lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran kayu api batu tanah itu. Bahkan air di dalam parit itu dijilatnya. Padahal masa kekeringan. Dan terus nanti baca di ayat selanjutnya, ayat 41, kemudian berkata Elia kepada Ahab, pergilah, maka namun sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Di ayat yang ke-45 ngomong begini, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Dari masa kering, Elia berdoa minta hujan turun, dan hujan turun. Tapi dalam masa kekeringan, Bapak Ibu nanti baca seluruh perikop ini, apa yang dilakukan Elia? Elia menabur berapa puluh gayung air, ditabur jadi korban di hadapan Tuhan. Nah, dia minta hujan terjadi mujizat. Engkau hari ini pengen ngalami apa? Terobosan apa? Tabur sesuatu yang ilahi dalam Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Saya melihat dalam satu keluarga saya, orang tua saya dulu kan dukun di Jawa, tapi percaya Yesus dan lain sebagainya. Kakak saya jadi hamba Tuhan di Pontianak. Dia yang pertama kali bertobat. Sejak kejadian itu dia bertobat, jadi dipersembahkan hidupnya sama Tuhan. Seluruh keluarga kami bertobat. Kalau engkau ingin mengalami terobosan yang ilahi, mengalami berkat breakthrough dan terobosan ilahi, seperti Elia, berdoa untuk terjadinya hujan, suruh melihat hanya sebesar telapak tangan, dilihat lagi, dan tiba-tiba terjadi hujan deras. Dalam kondisi itu dia berdoa, dijawab Tuhan. Ternyata sebelumnya dia udah nabur benih jadi korban di hadapan Tuhan. Air di masa itu kan masa yang paling mahal kan. Engkau ngalamin apa? Persoalan apa dalam keluarga? Doa, udah tengkurap, udah ndelosor, udah jempalitan, udah puasa, minta ditembangi tangan pendeta, tembangin gembalamu, belum terjadi breakthrough dan terobosan. Tetap lakukan yang terbaik, tabur yang baik. Engkau akan menikmati perjalanan hidup, mengalami penuaian dan berkat yang berkelimpah. Tetap tersenyum dan bahagia ketika engkau mengalami keterangan, mengalami masa-masa sulit. Kadang diizinkan kok masa sulit itu terjadi dalam diri kita. Supaya apa? Hati kita dulu nempelnya sama siapa? Bapak Ibu, bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan menuju tanah perjanjian, kan gak langsung tanah perjanjian. Diizinkan lewatin masa sulit, padang gurun isinya kaktus, kalajengking. Dia gak ada sogo loh. Dia nggak ada mall-mall, dia nggak ada coca-cola, coke-coke juga nggak ada, dia nggak ada GoFood. Mana tiap hari? Ternyata diizinkan supaya apa? Nguji hatinya orang Israel, nempelnya sama Tuhan. Hatimu harus nempel sama Tuhan, harus nempel sama Tuhan. Pingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Ini semuanya dulu kan pernah jatuh cinta dengan suamimu kan? Kan gak ada kayak Siti Nurbaya dijodohin kan? Ada gak? Dulu waktu jatuh cinta, kalau deket pasangan waktu sebelum nikah, seneng gak? Kalau bisa lewat jalan-jalan macet ya kan? Macet tuh semakin lama saya ngalami ini, yang ngalami ini, ajak jalan, macet kesana, macet ngobrol, maunya deket-deketan terus kan? Karena apa? Cinta. Terus sekarang agak gerah, minggir. Bertobat lo ya. Kalau suami udah gerak, minggir. Tetap dicintai. Katakan, saya semakin cinta Tuhan, semakin sayang pasangan saya, semakin sayang anak-anak, semakin tua, semakin penuh hikmat. Awas bawel ya, gak boleh. Orang dunia boleh tambah tua, tambah pikun, kita tambah tua, tambah powerful. Katakan yes. Semakin tua, semakin tambah umur, semakin bijaksana, semakin mesra. Nanti pulang, kamu senyum sama suamimu. Hane cinta negeri madu rayon pulau kelapa, kamu luar biasa. Suamimu,
Kenapa ini? Kenapa ini? Tadi lo dengerin khotbah pendeta angka antik itu katanya. Hidupmu jadi berkat bagi banyak. Terus nanti kalau ngadepin masalah, tantangan, tekanan, ada enjoy aja lah. Oh, aku tahu kok Tuhan pelihara saya. Aku tahu kok Tuhan nyertain saya. Saya pernah ngalami titik terendah, dan ternyata Tuhan berkatin saya. Tuhan pulihkan saya. Tuhan yang sama Tuhan akan lakukan double porsi. Tahu nggak apa yang menjadi jaminan masa depan kita? Kan nggak ada kan? Tahu nggak yang menjadi jaminan masa depan kita adalah semua perbuatan baik Tuhan di masa lalu. Pernah disembuhkan kan? Pernah ditolong? Pernah diberkati? Pernah dipromosi? Itulah yang menjadi jaminan di masa yang akan datang. Dia akan lakukan double porsi dalam kehidupan kita. Amin. Senyum dulu kanan kiri. Buka tanganmu dua-dua. Katakan, saya happy. Saya bahagia. Karena Yesus saya luar biasa. Nanti pulang juga akan bahagia. Woi, kamu kok enjoy? Ya, kamu pengen tahu rahasianya, sini duduk bareng, tak ceritain tentang Yesus saya. Gitu. Amin. Angkat tanganmu dua-dua. Bab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah atas. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian. Nanti doanya sama Tuhan ngomong begini, Tuhan, aku pengen kenal hatimu. Buat aku mencintaimu seperti aku jatuh cinta pertama kali dengan suamiku dulu. Berkobar-kobar Tuhan. Pengen kenal maumu. Aku pengen mengasihimu. Karena orang yang kehilangan cinta mula-mula suatu hari akan dimuntahkan Tuhan. Amin. Hambamu berdoa dalam nama Yesus. Setiap orang yang ikut ibadah ini, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Taruh kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu, pengertian. Sertai mereka, bimbing mereka, tuntun mereka, berjalan dari kemuliaan satu berkemuliaan yang lain, dalam urapan yang berbeda, sampai ngerti isi detak jantung, berjalan seirama dengan Kau, seritma dengan Kau. Kemana ibu-ibu ini melangkah, kemana ibu-ibu ini berjalan, mereka diurapin Tuhan, mereka disertain Tuhan, mereka dijagain Tuhan. Kamu berdoa, di tempat ini akan dilipat gandakan. Ada banyak orang datang ke tempat ini, dan mereka akan diubahkan Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang makmur. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin. God bless you.